Halo, namaku Wiwi. Aku merupakan siswa Pekmen Program Analytics Data Science Batch 10. Kali ini aku mau share project gitu ya untuk materi Python, di mana project ini tentang sebuah aplikasi kasir yang bisa melakukan input data secara mandiri atau self-service. Oke, eh, ini code-nya, mana di sini aku tulisin penjelasannya. Supercashier ini aplikasi perhitungan kasir gitu ya, sederhana berbasis Python yang terhubung dengan MySQL. Supercashier app ini berisi fitur-fitur perhitungan kasir sehingga user ini tuh dapat melakukan transaksi secara mandiri atau self-service. Nah, fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi yang aku bangun ini ada beberapa hal ya sesuai requirement, di mana yang pertama user ini dapat memasukkan atau input nama barang, jumlah barang, dan harga per item. Kemudian, jika terjadi kesalahan gitu dalam input nama, jumlah, atau harga, user dapat mengubah gitu sesuai rule-nya. Kalau misalnya mau update nama item, dia bisa input nama item yang lama, kemudian masukkan nama item yang baru. Untuk jumlah item, dia bisa masukin nama item lama dan masukkan jumlah item yang baru. Sedangkan yang terakhir kalau update harga item, dia masukin namanya, nama itemnya, kemudian harganya yang baru itu berapa. Jadi bisa dibilang di sini nama item itu sebagai key-nya gitu ya untuk memanggil item tersebut. Jika user batal gitu membeli belanjaan, user dapat menghapus item tersebut gitu. Jadi hanya salah satu item. Kemudian kalau misalnya user ingin gitu membatalkan seluruh transaksi, dia bisa melakukan reset transaction. Kemudian customer dapat melakukan pengecekan ulang terhadap item yang telah diinput. Lalu yang terakhir adalah customer dapat melihat total harga dan mendapatkan potongan diskon kalau gitu, barangnya itu memenuhi minimal harga diskonnya. Pastikan teman-teman jika ingin clone project ini sudah menginstal Python versi terbaru, sudah menginstal MySQL, dan MySQL Connector Python. Dan teman-teman bisa membuat database bernama cashier dengan table bernama transaction. Ada 3 modul di dalam code ini. Yang pertama adalah main.py, transaction.py, userdb.py. Di mana main ini itu berisi memanggil daftar menu pada aplikasi Supercashier. Kemudian dalam modul transaction itu berisi daftar fungsi-fungsi, daftar menu-menu, kemudian fungsinya, kemudian query-nya seperti apa yang didefinisikan sebagai fitur aplikasi yang tadi sudah saya sebutkan. Lalu userdb ini berisi informasi mengenai nama database, username, dan password MySQL sesuai dengan lokal kondisi teman-teman gitu ya. Maksudnya sesuai dengan username password yang ada di lokal komputer teman-teman. Oke, di sini aku mau jelasin code explanation-nya. Dimana yang pertama fungsinya itu menambah item atau add item gitu ya. Di sini aku define sebuah fungsi bernama add item, di mana dia akan meminta nama item, jumlah item, kemudian harga item. Untuk query-nya sendiri menggunakan query ini ya, insert into, untuk memasukkan data baru ke dalam MySQL. Kemudian dieksekusi dan hasilnya dikirim ke database. Untuk menghapus salah satu item, menggunakan fungsi yang di-define dengan nama delete item. Untuk query-nya delete from transaction, di mana namanya adalah yang diinputkan. Eksekusi, kemudian hasilnya ke dalam database. Kemudian untuk menghapus seluruh item, aku define dengan nama reset transaction, di mana delete dari table transaction. Jadi semua isi dari table transaction itu di-delete. Kemudian dieksekusi dan hasilnya dikirim ke database. Untuk check order, aku menggunakan query select nama item, jumlah item, harga, dan ada tambahan untuk menghitung total harga item gitu ya. Misalnya mie
jumlah 2, harganya 3.000. Berarti dia akan dikalikan 2 dikali 3.000, 6.000 di sini gitu sebagai total harga dari transaction. Query-nya dieksekusi dan disimpan di dalam sebuah variabel di mana nanti variabel ini akan dipanggil dan di print gitu ya. Jadi dia bisa melihat satu persatu order yang sudah di-input. Kemudian ketika ada kesalahan gitu dalam input, bisa menggunakan function mengubah nama, di-define di sini dengan nama update item name, meminta item nama lama dan baru gitu ya, menggunakan query update, di mana nama item yang lama di-set sebagai nama item yang baru. Oke. Terus dieksekusi dan kirim ke database. Untuk yang quantity atau jumlahnya, dia meminta quantity barunya dan item name sebagai key-nya. Kemudian menggunakan sama query update untuk nge-set jumlah item baru di mana nama itemnya yang kita input. Eksekusi dan kirim hasil eksekusinya ke database. Untuk item price sama seperti sebelumnya, hanya yang berbeda adalah harganya gitu ya. Jadi nama itemnya apa, terus kemudian harganya berapa gitu. Set harga di mana nama itemnya yang diinput. Eksekusi dan kirim ke database. Untuk mengecek total bayar, define fungsi total price di mana query-nya menggunakan select sum jumlah item dikali harga. Jadi kolom jumlah item dikali harga ini di jumlah gitu isinya sebagai total harga, total keseluruhan harga gitu yang di sini. Kemudian hasilnya disimpan di hasil result. Saya menggunakan saya casting tipe data hasilnya karena tipe data result ini menggunakan tipe datanya itu adalah desimal, jadi di casting ke float. Lalu kalau hasilnya itu lebih dari 500.000, dia akan mendapatkan diskon 10%, di mana result diskonnya ini resultnya dikali 0,90. Karena ini float dan ini float berarti udah sama ya, tidak ada kasus baru gitu. Langsung hasil dari berapa total setelah dikurang diskon gitu. Jadi ini ada 2, hasil belanjanya dan hasil belanja setelah diskon. Begitu juga dengan kalau total belanjanya di atas 300.000, maka dia akan dapat 8%. Kalau total belanjanya di atas sama dengan atau lebih besar 200.000, dia akan mendapatkan diskon 5%. Kalau di luar itu dia tidak akan mendapatkan diskon. Gitu ya. Untuk flowchart penggunaan aplikasinya, jalankan file main, kemudian bisa kita coba dengan add item. Apakah ingin mengubah? Jika tidak, langsung ke decision berikutnya. Apakah ingin hapus? Tidak, check order, kemudian bisa cek order. Kemudian setelah check order, ingin hapus semua item atau tidak gitu ya. Ini bisa di set transaction. Kalau tidak, bisa langsung ke menu. Kemudian cek total bayar menggunakan total price. Kalau misalnya di sini ingin ubah update item, di update item itu ada decision lagi, ubah nama kah, ubah jumlah kah, atau ubah harga. Itu. Bagaimana cara menjalankan programnya? Yang pertama adalah teman-teman bisa clone project ini ke dalam directory lokal, kemudian definisikan variabel-variabel di modul user, dan simpan ya sesuai dengan username dan passwordnya teman-teman gitu ya. Jadi ini sesuaikan aja. Kemudian dibuka terminal dan sesuaikan lokasi directory. Kemudian jalankan modul Python main, modul mainnya gitu di terminal. Berikut adalah hasil test case-nya. Kalau misalnya nambah keranjang belanja gitu, dia akan ada validasi berhasil gitu. Kalau misalnya untuk cek keranjang belanja akan tertampil seperti ini dan ada validasi pemesanan sudah sesuai. Kalau misalnya ingin menghapus, maka nama itemnya saja gitu yang diminta. Pasta gigi misalnya, dia akan berhasil dihapus.
Untuk menghapus seluruh keranjang belanja, di sini ada validasi apakah benar ingin menghapus, akan diminta semacam validator gitu ya, kayak ini benar nggak ya, press one if correct gitu-gitu. Jadi dia akan tekan 1 untuk melanjutkan. Lalu kalau misalnya udah di reset nih gitu ya, kita mau cek lagi keranjang belanjanya itu seperti ini, jadi kosong. Ini kalau keranjang belanjaan kosong. Kemudian setelah add banyak item, lalu kita mau cek lagi seperti ini gitu tampilannya. Untuk cek total diskon bisa menggunakan perintah menu cek total bayar dan diskon, di mana dia akan menampilkan berapa diskon yang kita peroleh, hasil belanja kita, dan hasil dan total yang harus kita bayar setelah dikurang diskon. Untuk ubah nama, di sini ada pilihan gitu ya, bisa mau ubah nama, ubah jumlah, ubah harga, seperti itu. Jadi sesuai dengan pilihan kita. Ini ceritanya saya ada salah ketik gitu ya. Sini mainan mobil, harusnya mainan mobil gitu, jadi Mobic. Terus dari hasil yang ini, mainan Mobic diubah jadi mainan mobil, ada di sini, mainan mobil. Oke, ini kita coba aja ya. Sebentar. Aku mau coba kasih lihat kalau program ini dijalanin. Aku panggil python.main. Oh, sorry. Nyata. Oke. 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 Seperti ini ya, gitu. Misalnya aku mau ngecek nih, ada keranjang belanja nggak ya terakhir gitu ya. Oh, ternyata masih ada keranjang belanja. Jadi nggak apa-apa kalau udah ada kayak gini. Kita tambahin aja satu untuk balik menu. Kita tambahin aja, misalkan ayam goreng dan mainan mobil minta pas lagi oke. Kita tambahin misalnya pisang, jumlah itemnya 2, harga per itemnya 15.000 salah. Terus kita mau cek lagi. Nah, di sini udah ada tambahan ya, gitu. Pisang 2, 15.000, 30.000. Kita mau hapus, kita mau ubah dulu deh. Kita mau ubah dulu salah satu item ini, misalnya pisang. Kita mau ubah keranjang belanja, ubah nama item. Ini nama item lama. Ini nama item baru. Terus kita mau cek lagi, cek keranjang belanja. Oh, udah berubah gitu ya. Pisang tanduk berubah. Terus jumlahnya nih misalnya salah gitu ya. Harusnya 3, tapi ini saya 2. Kita balik lagi ke menu, kita ubah keranjang belanja kita. Terus pencet 2 lagi untuk ubah jumlah item. Lalu masukkan nama item ke pisang tanduk. Terus jumlah itemnya kita kasih 3. Kita cek lagi di menu nomor 4. Oke, dia sudah terupdate. Terus gimana kalau kita mau ubah harga gitu ya. Sama aja. Kita balik lagi ke menu, ubah, terus pilih nomor 3 untuk harga. Nama itemnya pisang tanduk. Harga per itemnya itu misalnya somehow 21.000 gitu. Kita cek lagi, oke, sudah terupdate seperti ini. Terus kita mau hapus gitu ya, hapus salah satu item belanja kita. Misalnya mainan mobil gitu, karena terlalu mahal gitu ya. Kita hapus item belanja kita, dan itemnya mainan mobil. Terus kita cek lagi, oke, sudah nggak ada gitu ya. Terus kita mau cek total bayar, Wah, total bayar kita hanya 180.000, kita nggak dapet diskon apa-apa. Yuk kita belanja lagi. Oke, kita tambah keranjang belanja kita dengan misalnya panci. Jumlah itunya 1, harganya
Salah ya. 100.000. 100.000. Kita cek lagi. Oke, udah masuk ya. Panji 100.000. Kita back, kita cek ranking banjir. Oh, kita cek total bayar kita. Wah, kita dapat diskon 5% karena di atas 200.000 dan kurang dari 300.000. Oke, kalau misalnya kita mau hapus semua keranjang belanjaan kita ya. Kita mencet 5. Terus dia akan muncul sorry. Oh, oke. Dia akan muncul validator gitu ya. Muncul validator, bener nggak ya? Kita bener nggak angka yang kita press itu 5. Karena dia mau make sure nih, kita typo atau enggak gitu. Kalau misalnya kita mau ngapus semuanya, ya bisa aja. Tekan 1 untuk lanjutkan. Kita cek lagi, plan yang baca kita, nggak ada. Oke, itu merupakan penjelasan singkat mengenai aplikasi Super Cashier yang saya buat. Jadi kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa mengirimkan pertanyaannya di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.